kembali ke Pak Engkus untuk bisa merespon. Pak Engkus bisa merespon semuanya ya. Maksud saya yang relevan dengan Pak Engkus, baik dari para penanya atau pertanyaan ditanyakan maupun tadi juga para penanggap Mbak Andi dan Mbak Kunti. Silakan Pak Engkus. Ya, terima kasih Mas Budi. Dan terima kasih kepada para penanggap, Bu Andi, Bu Kunti, dan juga yang bertanya, Bu Gira, sama siapa lagi tadi yang dari Sumatera itu? Ya, Rosmidar. Rosmidar, ya. Ya, mengenai tadi yang menanggapi Mbak Andi, tentunya untuk supaya tangguh menghadapi ya ke depan gitu ya, menghadapi berbagai persoalan. Ini sebetulnya ya saya juga ikut mengaminkan apa yang dikatakan Pak Supri. Sebetulnya itu bisa dianggap peringatan gitu ya. Khususnya itu. Karena selama ini kita itu sudah lupa diri gitu ya. Memperkosa alam dengan tanpa sungkan, kemudian tidak menghormati lagi sesama gitu. Alam ya sangat-sangat inilah. Jadi kita sebetulnya untuk ke depan perlu dengan peringatan ini agar sadar diri bahwa kita itu siapa sih? Berarti kembali kepada nilai-nilai sangkan paraning dumadi. Gitu ya. Jadi kita itu dengan alam tidak bisa dipisahkan, bahkan kita bagian dari alam. Seperti tadi yang saya terangkan, kita bernapas dari alam, kita minum dari alam, makan dari alam, kita punya suhu atau panas juga dari alam. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau alam dirusak, diri kita juga pasti rusak. Jadi kejadian COVID-19 ini bisa dianggap, ya kalau badan kita misalnya dipaksa untuk bekerja di luar kemampuannya, kan kita sakit. Nah, alam pun begitu. Alam ini dipaksa sehingga di atas kemampuan untuk merecovery dirinya, ya akibatnya sakit ya. Timbullah ya wabah ini. Itu bagi kita itu sebagai dampak dari pemerkosaan yang udah kelewatan. Jadi kita harus sadar diri. Kemudian tentu ke depan kita harus hidup lebih bijak, menghargai sesama hidup, menghargai alam dengan ya ambil nilai-nilai yang luhur dari kearifan lokal kita. Saya kira tidak akan membawa pada kehancuran kalau kita patuh terhadap apa yang disampaikan oleh atau yang sudah diberikan sebagai pepatah dari leluhur kita. Itu saya kira kalau menanggapi Mbak Andi. Kemudian soal tadi pertanyaan apakah Kapitayan itu agama asli Nusantara atau kenapa yang lainnya seperti apa, apakah Haringan atau yang lain gitu ya. Jadi sebetulnya sampai dengan sekarang saya belum menemukan sumber atau tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno gitu ya yang mengatakan nama agama asli Nusantara itu apa? Apakah Kapitayan atau yang lain? Namun yang jelas hampir di setiap etnis di Nusantara itu punya agama. Kita lihat misalnya di Sumatera, misalnya di Aceh saya belum menemukan, tapi yang di Sumatera kan ada, Sumatera Utara kan ada di warga Batak ada Ugamo Malim, kemudian jadi Parmalim untuk paguyubannya. Kemudian juga di Nias juga ada agama, di Mentawai ada agama, di Sunda ada agama yang disebut Sunda Wiwitan, atau dulu juga pernah di salah satu naskah mengatakan bahwa sistem keyakinannya itu disebut Purbajati, itu agama Purbajati. Nah, kemudian di Jawa ada Kapitayan, ada istilah Kejawen, namun yang jelas ada agama di Jawa, kemudian di Kalimantan ada Kaharingan, di Marapu, di Sumba ada Marapu, ada di daerah lainnya Floresnya ada Wisneno, ada macam-macam. Setiap etnis itu punya sebutan untuk agama leluhurnya. Dan kalau ditanya ke masing-masing agama, sejak kapan itu agama itu ada? Ya hampir semuanya tidak tahu sejak kapan. Mungkin sejak suku bangsa itu ada, ya agama itu juga ada gitu. Itu rata-rata jawabannya seperti itu. Jadi memang ya saking mungkin tidak ada yang belum ada yang mengkaji lebih jauh mengenai asal usul agama Nusantara. Tapi saya yakin memang di setiap suku itu ada. Namun kalau lucunya atau anehnya,
hampir setiap agama suku itu, kalau ditelusuri intinya itu hampir sama. Salah satu misalnya hubungan dengan alam. Semua ajaran leluhur pasti menghargai alam, pasti merasa alam itu ibu-ibu kita. Alam itu yang melahirkan kita. Kita tidak bisa dipisahkan dengan alam. Kemudian yang kedua adalah yang spesifik, yang berbeda dengan agama-agama dari luar, adalah soal hubungan dengan leluhur. Selalu di agama-agama leluhur itu mendapat kedudukan yang sangat strategis, cukup tinggi. Jadi ada Tuhan, ada leluhur. Itu saya kira yang dari luar, mungkin dari Konghucu mungkin yang agak mirip-mirip, ada kedekatan yang sangat menghargai leluhur. Kita juga itu, karena juga punya konsep pemikiran bahwa leluhur itu bisa jadi perantara, menyampaikan permohonan, menyampaikan doa kepada Tuhan. Jadi minta bantuan ke Tuhan juga minta bantuan ke leluhur, dan leluhur akan meneruskan kepada Tuhan. Itu sistem keyakinan yang rata-rata dianut oleh agama-agama leluhur kita. Ya, itu saya kira kalau kaitannya dengan agama-agama ya, agama lokal. Nah, kemudian soal tadi kenapa di hasil MK itu cuma disebutkan kepercayaan aja, tidak masing-masing, misalnya Parmari, Marapu. Itu sebetulnya pertama memang permohonan dari kita sendiri sebagai pemohon. Karena kita terus terang kesulitan menyebutkan atau belum ada kesepakatan apa nama yang pas untuk bisa merangkum seluruh sistem keyakinan yang ada di Nusantara. Soalnya kalau nama masing-masing ini yang terdaftar di Dikbud itu ada 187 waktu itu, sekarang udah 190. Jadi akan merepotkan dalam sistem administrasi juga. Nah, di antara kita udah ada kesepakatan, pokoknya kita nama generiknya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja. Mungkin kan ke depan apakah agama Nusantara misalnya, agama Nusantara sektenya sekte Parmalim, sekte Sunda Wiwitan, sekte Marapu, apakah akan seperti itu nanti ke depan gitu. Itu belum tahu. Tapi kesepakatan yang sekarang adalah nama generiknya, nama umumnya adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, soal penamaan masing-masing itu di dalamnya. Gitu. Itu. Kemudian implementasi KTP umumnya di Jawa itu udah lancar gitu ya. Jadi memang belum 100% lancar, masih ada beberapa alasan dari Disdukcapil ya, yang alasannya sistemnya belum menyesuaikan dengan yang terakhir ya. Terakhir itu ada versi 7. Jadi masih ada yang pakai versi 6. Versi 6 itu keterangannya di KTP adalah agama .2 strip. Nah, sedangkan versi 7 adalah kepercayaan .2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sebetulnya sudah berjalan di hampir semua daerah sudah lancar. Walaupun itu sebetulnya versi yang terakhir dengan mengganti kolom agama menjadi kolom kepercayaan, itu juga sebetulnya tidak sesuai dengan keputusan MK. Karena kalau lihat di amar putusannya dan pertimbangan hukum di MK kan sebetulnya harusnya ditulis agama .2 kepercayaan gitu. Di keputusan MK .2 penghayat kepercayaan, cuma penghayat itu kan orangnya. Nah, kita mengajukan supaya itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agama. Tapi karena keberatan dari MUI dan beberapa tokoh agama, akhirnya ya diputuskan kepercayaan .2 kepercayaan terhadap. Ya bagi kita ya biasa kan orang penghayat itu nerimo, ya sudahlah. Yang penting kita bisa identitasnya tidak dipaksa lagi kosong. Karena kalau kosong itu dianggap tidak beragama. Kalau tidak beragama dianggap komunis kan gitu. Masih mending kalau ada tulisan kepercayaan. Itu saja saya kira. Baik. Kemudian soal sumpah, satu lagi soal sumpah untuk yang PNS memang sudah berjalan juga beberapa dengan menggunakan pemuka penghayat sebagai tokoh pendampingnya gitu. Penyuluhnya ya, pemuka agamanya. ada pemuka. Agama. Itu udah berjalan di beberapa ya seperti Parmalim di Jakarta begitu, juga di Medan ya, di Sumatera Utara juga sudah menggunakan pemuka. Di Bandung juga kemarin beberapa bulan yang lalu ada sudah
Pemda Kota Bandung. Jadi seperti itu dari saya. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih. Saya sekarang beralih ke Pak Supri. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagian besar sudah